Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang miliaran rupiah disimpan di dalam karung. Ini taruh di depan dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan dua perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu berangkat. Dimasukin karung. Mungkin tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang itu seperti itu, jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka, yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya, yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun, Maidi, tersangka kasus korupsi gratifikasi fee proyek dan CSR pada Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan di dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega, dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah di studio NTMC Polri.
Baik, selamat siang Brigadir Sarah. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Kami akan mengupdate informasi tentang arus lalu lintas melalui CCTV MTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk ataupun Cawang dalam keadaan kondusif ramai lancar. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keselamatan sesama pengguna jalan. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Jalan Kolonel Atmoe akan mengarah ke Sudirman ataupun juga Veteran dalam keadaan kondusif ramai. Dan dari Jalan Kolonel Atmoe akan mengarah ke Simpang Seki Pangkal juga masih dalam keadaan kondusif ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terlihat dari antrian kendaraan pada traffic light-nya dan kami menghimbau bagi Anda untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan tidak melawan arus dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang ketiga dari kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Surabaya akan mengarah ke Malang juga dalam keadaan kondusif ramai lancar. Saat Anda melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap banyaknya aktivitas masyarakat dan juga pasar yang terdapat pada kawasan ini dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Japanan, Porong, Sidoarjo. Situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya akan mengarah ke Malang ataupun dari arah Surabaya akan mengarah ke Mojokerto dalam keadaan kondusif ramai lancar. Saat Anda melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan pada kawasan ini banyaknya truk angkutan berat yang bermuatan dan juga pejalan kaki yang berlalu lalang pada kawasan ini yang perlu Anda antisipasi dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 220 kasus laka lantas, dengan rincian 16 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 293 luka ringan. Dari 220 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi, dan pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pahami peran dan tugas calon petugas haji diberikan materi tactical floor game Armuzna. Informasinya akan hadir sejenak berikut, tetap bersama kami di Sindosia. On Headline. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, materi taktikal floor game Armuzna diberikan kepada calon petugas haji PPIH Arab Saudi 2026. Diharapkan calon petugas haji dapat memahami peran serta tugasnya saat puncak haji nanti. Tactical floor game merupakan metode simulasi taktis menggunakan peta besar untuk membantu memvisualisasikan operasi. Pelatihan ini untuk menyiapkan calon petugas haji untuk menghadapi puncak haji Armuzna. Dalam TFG ini disimulasikan mulai dari mekanisme pergerakan petugas, penolongan jemaah, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh petugas di wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Gambaran bagi para petugas haji, baik itu di dalam maket, mungkin nanti di dalam pelaksanaan gladi poskonya. Tugas-tugas itu yang akan berfungsi di situ. Di samping di sini di TFG ini akan
akan dijelaskan atau diterima sama mereka, sama petugas haji itu bagaimana sih bermainnya simulasi pendorongan petugas, pendorongan jemaah dan lain sebagainya. Dengan memahami materi-materi taktikal floor game, diharapkan para petugas haji dapat melakukan tugasnya dengan baik, aman, dan lancar. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini kekasih Lula Rafah Reza Arab diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan untuk diperiksa pada pukul 10 pagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, rekan Lula akan ditanyakan terkait dengan jumlah aspek termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, hingga kini polisi masih menunggu hasil analisis dari barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Rafah. Sementara jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab Lula Rafah. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Rafah dimakamkan di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Rafah pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua udah semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Doain aja terbaik. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya, dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Rafah ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Rafah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Vokalis grup band di era 90-an, Elemen, Lucky Wijaya, tutup usia kemarin malam. Lucky meninggal di usianya yang ke-50 tahun setelah menderita penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga dan grup band Elemen saat jenazah Lucky Wijaya tiba di rumah duka di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lucky Wijaya, vokalis grup band Elemen pada Minggu malam, mengembuskan nafas terakhirnya di usia 50 tahun akibat penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Almarhum meninggal setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Halim. Udah setahun inilah, setahun 2 tahun ini ginjalnya emang bermasalah. Tapi tiba-tiba dia sekarang jadi sesak napas. Pas kemarin kita terakhir tuh pas tahun baru. Nah dia tuh nyesek gitu. Kenapa jadi nyesek Lucky sekarang gitu. Tahunnya gue jadi nyesek, sekarang jadi nggak bisa itu gitu. Nah itu udah mulai itu terakhir tahun baru tuh kita di Kalimantan. Tapi dari aktivitas selama ini kelihatan agak beda dari dia sebelumnya. Orang yang nggak pernah ngomong, kita nggak pernah tahu dia ke rumah sakit. Kita nggak pernah dikasih tahu buat dia ada di rumah sakit gitu. Bersama Elemen yang dibentuk pada tahun 1997, almarhum Lucky Wijaya telah melahirkan sejumlah album dan banyak hits. Di antaranya Rahasia Hati, Maaf Dari Surga, dan Cinta Tak Bersyarat. Dari Jakarta, Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang balap motor cross makin digemari dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bahkan di salah satu desa di Pekanbaru Riau menggelar balap motocross yang diikuti dari atlet berbagai daerah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Sindo Siang hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
Ajang balap motocross tahunan ini digelar di Desa Danau Lancang, Kabupaten Kampar Riau. Puluhan pembalap turut ambil bagian di kejuaraan Piala Kades Danau Lancang, mulai dari kategori pemula hingga profesional. Ya, atlet ini datang dari berbagai daerah, seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, hingga pembalap lokal. Mereka saling adu kecepatan di lintasan sepanjang kurang lebih 700 meter yang penuh tantangan. Kondisi lintasan yang bergelombang, berdebu dan licin memaksa pembalap untuk memiliki skill tinggi dan kontrol yang kuat. Sedikit kesalahan saja membuat pembalap bisa terjatuh dan gagal mencapai garis finish. Tapi untuk sirkuit ini cukup menguras tenaga karena sirkuitnya kecil. Jadi harus benar-benar dari race pertama itu harus gaspol, nggak bisa ulur-ulur waktu lagi. Karena sirkuitnya sempit, susah buat motong. Menampung bakat-bakat para pemuda ini yang hobi otomotif. Yang kedua tentu event ini juga untuk menghibur masyarakat Tapung Raya ini khususnya di Desa Danau Lancang. Kemudian event ini juga tujuan kita bagaimana UMKM yang ada di sini bisa berkembang, bisa diperkenalkan. Tak hanya kelas dewasa, kategori motocross anak-anak ini pun turut meramaikan ajang ini. Meski masih belia, para pembalap cilik ini tak gentar memacu motornya di lintasan ekstrim hingga menyentuh garis finish. Dari Kabupaten Kampar Riau, Tim Liputan, iNews melaporkan.